Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Rahimatus Soleha dengan NIM 21032110098 dari Prodi Agribisnis kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil minoritas saya terkait analisis korespondensi konsumen terhadap produk olahan pisang untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah metode kuantitatif 2. Selamat disimak semuanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, penelitian saya kali ini akan menganalisis korespondensi konsumen terhadap produk olahan pisang. Yang pertama, alasan pemilihan komoditas. Mengapa komoditas pisang? Yang pertama, pisang dengan nama latin Musa paradisiaca merupakan jenis buah-buahan tropis yang sangat banyak dihasilkan di Indonesia. Pulau Jawa dan Pulau Madura mempunyai kapasitas produksi kira-kira 180.153 ton per tahun. Ada beberapa jenis pisang yang dikenal di Indonesia, yaitu pisang Ambon, pisang uli, pisang raja, pisang susu, dan lain-lain. Yang kedua, pisang mempunyai kandungan gizi sangat baik, antara lain menyediakan energi cukup tinggi dibandingkan dengan buah-buahan lain. Pisang kaya mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, besi, dan kalsium. Pisang juga mengandung vitamin yaitu vitamin C, B kompleks, B6, dan serotonin yang aktif sebagai neurotransmitter dalam kelancaran fungsi otak. Nilai energi pisang sekitar 136 kalori untuk setiap 100 gram dan secara keseluruhan berasal dari karbohidrat. Yang ketiga, pemanfaatan pisang selain dikonsumsi langsung juga dapat diolah menjadi aneka olahan pisang seperti pisang keju, pisang nugget, pisang coklat, pisang molen, dan pisang mozzarella. Beberapa aneka olahan pisang tersebut tentu sudah familiar di kalangan masyarakat dan terutama para remaja dengan olahan pisang tersebut. Dengan adanya olahan pisang tersebut, produksi pisang di Indonesia dapat meningkatkan konsumsi pisang di masyarakat. Kemudian selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana preferensi konsumen terhadap produk olahan pisang. Yang kedua, bagaimana preferensi konsumen terhadap atribut produk olahan pisang. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui produk olahan pisang apa saja yang disukai oleh konsumen. Yang kedua untuk mengetahui atribut mana saja yang lebih disukai oleh konsumen terhadap suatu produk olahan pisang. Kemudian manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha komoditas pisang dalam memberikan pandangan terkait bagaimana preferensi konsumen dan seperti apa terhadap produk hasil olahan pisang. Selain itu, pelaku usaha juga dapat mengetahui produk olahan apa yang disukai konsumen beserta atribut yang disukai yang mana nantinya atribut yang kurang dapat diperbaiki lagi. Kemudian bab kedua yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini ada penentuan responden yang mana pada penelitian ini saya menargetkan ada 30 responden yang mana responden tersebut berada pada range umur 18-22 tahun dan saya mendapatkan responden laki-laki sebanyak 8 dan responden perempuan sebanyak 22. Jumlah sampel responden tersebut ditentukan dengan teknik probability sampling yaitu simple random sampling. Pengumpulan data yang dilakukan dengan data primer yaitu menggunakan kuesioner. Nah, di sini ada bentuk kuesioner, di mana bentuk kuesioner yang saya berikan kepada responden itu dengan melalui Google Form, di mana di dalam formulir tersebut terdapat isian nama, umur, jenis kelamin, dan pertanyaan apakah mereka pernah mengonsumsi produk olahan pisang.
Kemudian selanjutnya ada kuesioner, yang mana responden diharuskan minimal memilih 3 variabel atribut dari setiap masing-masing produk olahan. Jadi nanti di situ ada 5 produk olahan. Ada pisang keju, pisang molen, pisang coklat, pisang nugget, pisang mozzarella. Dan juga di masing-masing tersebut juga diharuskan untuk mencentang minimal 3 variabel atribut, yang mana atributnya itu ada rasa, bentuk, tekstur, ketebalan, kerenyahan, dan harga. Kemudian analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis korespondensi dengan menggunakan software SPSS Statistik 25 sebagai input data hasil perolehan penelitian kuesioner, lalu mengamati nilai koordinat dan visualisasi profil vektor baris dan kolom dalam setiap titik yang terdekat pada masing-masing segmen. Nah, di sini ada tabulasi data yang didapat dari kuesioner. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengolahan data melalui SPSS. Namun sebelum di-input di SPSS, hasil dari kuesioner dimasukkan terlebih dahulu ke dalam Excel dengan membuat tabulasi data di mana ada aneka olahan pisang keju, pisang nugget, pisang coklat, pisang molen, dan pisang mozzarella, yang ke samping ada atribut atau variabelnya rasa, bentuk, tekstur, ketebalan, kerenyahan, harga. Dan dari hasil kuesioner tadi dimasukkan ke dalam tabulasi data ini. Kemudian kita buka SPSS. Pada variabel Q ini kita ketikkan di sini ada atribut, kemudian aneka, dan selanjutnya ada frekuensi. Nah, ini desimalnya diubah jadi 0 semua terlebih dahulu. Ini juga 0, kemudian menuliskan value-nya di sini. Yang pertama, atribut yang pertama itu ada rasa, add, kemudian value yang kedua dengan label bentuk, kemudian add, value yang ketiga ada tekstur, kemudian di add. Nah, yang keempat itu ada ketebalan, kemudian di add, kemudian yang kelima ada dengan label kerenyahan, kemudian di add, yang keenam dengan label harga, kemudian di add, kemudian oke. Dan selanjutnya yang aneka olahan yang pertama ada pisang keju, kemudian yang kedua ada pisang nugget, kemudian yang ketiga ada pisang coklat, di add, value yang keempat dengan label pisang molen, kemudian di add, value yang kelima dengan label pisang mozzarella, di add, kemudian oke. Di sini nominal, di sini. Kemudian kita ke Excel. Kita sudah menyiapkan data yang akan diinput di SPSS. Ini tinggal di copy saja, Ctrl C, kemudian di copy di SPSS pada bagian data view.
Nah, seperti ini. Ya, kita lihat. Kemudian ke data, week case, kemudian yang frekuensi di week case by, kemudian frekuensi kita masukin di sini. Oke. Setelah itu kita ke analyze, dimensi reduction, kemudian korespondensi analyze. Di sini atribut dimasukkan di kolom, aneka olahan dimasukkan di row. Kemudian define range, aneka olahan tadi ada 5, jadi minimum value-nya 1, maksimum value-nya ada 5. Kemudian update, continue, sebenarnya atribut tadi ada 6, minimum value-nya 1, maksimumnya ada 6. Update, kemudian continue. Yang model, sini model udah benar, jadi continue. Kemudian statistik, di sini dicentang row profiles dan kolom profilnya. Continue. Kemudian yang di plots, ini dicentang row points dan column points. Continue. Kemudian oke. Kita tunggu hasil dari SPSS-nya. Nah, ini hasil dari SPSS-nya, nanti kita akan analisis bersama. Ini lagi PPT. Selanjutnya itu bab 3. Bab 3 ini hasil dari SPSS tadi. Di sini ada tabel korespondensi. Tabel korespondensi ini dapat kita lihat pada atribut rasa, olahan pisang mozzarella memiliki nilai yang besar, yaitu 30. Kemudian pisang keju dengan nilai 29. Di rasa ini ada pisang mozzarella dan pisang coklat 30, pisang keju 29, pisang nugget 28, dan pisang molen 27. Pada atribut bentuk, nilai terbesar terdapat pada pisang mozzarella. Kemudian pada tekstur, nilai terbesar terdapat pada pisang coklat. Pada atribut ketebalan, nilai terbesar terdapat pada pisang nugget. Kemudian atribut kerenyahan, nilai terbesar terdapat pada pisang keju dan pisang nugget. Pada atribut harga, nilai terbesar terdapat pada pisang keju dan pisang mozzarella. Nah, sebenarnya tabel korespondensi ini sama dengan data tabulasi tadi, tapi bedanya di sini ada active marginnya, yang mana active margin pisang keju 102, pisang nugget 106, pisang coklat 106, pisang molen 102, pisang mozzarella 108. Kemudian tabel yang kedua ini tabel profil. Di sini ada profil baris dan juga profil kolom. Pada profil baris ini pisang keju, pisang nugget, pisang coklat, pisang molen, dan pisang mozzarella ini nilai terbesarnya terdapat pada variabel rasa, yang mana menunjukkan preferensi konsumen berdasarkan pada rasa pada produk tersebut. Nah, untuk yang di kolom profiles ini, dimana
pada atribut rasa, nilai terbesar diperoleh pisang mozzarella dan pisang coklat. Pada atribut bentuk diperoleh pisang mozzarella dengan nilai terbesar. Kemudian atribut tekstur, nilai terbesar terdapat pada pisang coklat. Pada atribut ketebalan, nilai terbesar terdapat pada pisang nugget. Kemudian atribut kerenyahan, nilai terbesar terdapat pada pisang keju dan pisang nugget. Kemudian di atribut harga, nilai terbesar terdapat pada pisang keju dan pisang mozzarella. Kemudian selanjutnya tabel 3, tabel summary. Pada tabel summary ini ada 4 dimensi, yaitu dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dan dimensi 4. Tapi yang hanya digunakannya itu dimensi 1 dan dimensi 2 saja, yang mana di dimensi 1 menunjukkan di angka 73,4%, yang di dimensi 2 menunjukkan angka 24,6%. Sehingga jika diakumulasikan, hasil analisis ini menunjukkan angka 98,98%, yang artinya dua vektor baris dan kolom mampu menjelaskan variabilitas data asal sebesar 98% inersia total. Berarti gambar yang dihasilkan mampu menjelaskan sebesar 98% keanekaragaman data sebenarnya. Dari ini yang mana hal itu menunjukkan tingkat kevalidan yang cukup baik sebesar 98% pada analisis kali ini. Jika dilihat dari Chi-square-nya, data tersebut memiliki nilai 22,793, dengan tingkat kevalidannya sangat signifikan pada alfa 2%. Kemudian selanjutnya peta persepsi, di mana ada dua warna, yang biru itu aneka olahan, yang merah ini atribut. Cara membacanya yaitu dengan melihat kedekatan lingkaran atribut dengan lingkaran produk atau dengan lingkaran aneka olahan. Di sini kita dapat melihat pisang keju memiliki jarak paling dekat dengan variabel tekstur, harga, rasa, dan kerenyahan, yang mana menunjukkan bahwa pisang keju dapat memuaskan konsumen berdasarkan pada keempat variabel tersebut. Selain itu, pisang keju dan pisang coklat ini kan memiliki kedekatan yang sama. Artinya, kedua aneka olahan tersebut memiliki kemiripan. Kemudian, pisang nugget. Pisang nugget di sini mempunyai jarak paling dekat dengan variabel rasa, dan mana menunjukkan bahwa pisang nugget dapat memuaskan konsumen berdasarkan pada variabel rasanya. Kemudian selanjutnya ada pisang molen. Di sini pisang molen mempunyai jarak paling dekat dengan variabel rasa, harga, dan yang mana menunjukkan bahwa pisang molen ini dapat memuaskan konsumen berdasarkan pada kedua variabel tersebut. Dan yang terakhir yaitu pisang mozzarella mempunyai jarak paling dekat dengan variabel rasa, harga, bentuk, tekstur, yang mana menunjukkan bahwa pisang mozzarella dapat memuaskan konsumen berdasarkan pada keempat variabel tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari hasil penelitian UNICEF ini dapat diketahui bahwa olahan pisang mozzarella memiliki jumlah preferensi konsumen paling banyak dari aneka olahan lainnya, yaitu dengan total sebanyak 108 pin. Dan dapat disebutkan juga pisang keju memiliki jarak paling dekat dengan variabel tekstur, harga, rasa, dan kerenyahan. Selain itu, pisang keju dan pisang coklat memiliki kedekatan yang sama.
Kemudian pisang nugget mempunyai jarak paling dekat dengan variabel rasa, pisang molen mempunyai jarak paling dekat dengan variabel rasa dan harga, pisang mozzarella mempunyai jarak paling dekat dengan variabel rasa, bentuk, harga, dan tekstur. Jadi masing-masing produk memiliki kedekatan dengan atribut-atribut tertentu yang sesuai dengan preferensi konsumen. Dengan mengetahui preferensi konsumen, maka pelaku usaha dapat membuat strategi untuk memperbaiki posisi produk sesuai preferensi konsumen. Nah, saran dari penelitian ini, dengan mengetahui preferensi konsumen terhadap beberapa olahan pisang, sebaiknya pelaku usaha dapat memperbaiki posisi produk sesuai preferensi konsumen. Pada pelaku usaha pisang mozzarella dapat meningkatkan posisi atribut yang sudah mendekati semua atribut preferensi konsumen. Mungkin di sini ada dapus yang saya jadikan referensi dalam melakukan penelitian ini. Kemudian lampiran, pada bagian lampiran ini ada data mentah dari kuesioner yang nantinya akan dimasukkan ke SPSS. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih telah menonton video sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.